yang tidak langsung berhubungan dengan masyarakat, misalnya seperti tadi yang saya contohkan tadi. Jadi produk-produk Jakpreneur itu akan kita kolaborasikan dengan koperasi-koperasi retail yang ada di Jakarta, sehingga itu membantu pemasaran mereka. Karena sekarang wirausaha tuh problemnya dua, pemasaran dan permodalan gitu ya. Kita sudah latih, dia sudah memproduksi dengan bagus gitu, perizinan sudah kita bantu, tapi di mereka juga bingung pemasarannya, karena itu kan kunci jalannya usaha itu cuma dua, pemasaran, permodalan. Nah, berbagai macam cara kita lakukan untuk produk-produk ini bisa dipasarkan dengan baik. Saya rasa itu yang Kalau untuk Jakpreneur sendiri Bu, dengan adanya untuk kaum milenial, karena kan tadi koperasi ini kan awalnya kan dana usaha juga dari milenial juga gitu ya, loh. Nah, betul. kira-kira sampai sejauh ini untuk di koperasi KUKM terutama koperasi, apa sih yang sudah dilakukan oleh Jakpreneur sejak pandemi? Kan tadi Bu menceritakan sebelum pandemi nih Bu. Kalau yang sejak pandemi ini apa Bu? Sejak pandemi kita tetap membuka peluang buat para kaum milenial untuk tadi yang sudah saya sampaikan juga, ada beberapa tempat kumpul kreatif namanya TKK gitu. Itu untuk bisa menyalurkan bakat-bakat milenial itu, mengeksplor keinginannya dia. Contoh misalnya dia ingin melatih tentang seni seni shibori, atau mungkin membatik. Ada lagi untuk yang misalnya sekarang ada era digital, dia bisa berlatih animasi dan sebagainya. Itu dimungkinkan di JCH ya, Jakarta Creative Hub yang ada di di Tanah Abang. Itu memang untuk pelatihan-pelatihan startup gitu. Nah, itu dimungkinkan dengan prokes. Jadi sehingga kalau misalnya sebelum pandemi kita bisa 30 orang, mungkin yang sekarang dia cuma sekitar 15 orang, tapi itu rutin ada. Nah, untuk berkoperasi memang kita sudah menyiapkan koperasi yang di masing-masing kelurahan, yaitu koperasi kewirausahaan kecamatan. Itu di masing-masing kecamatan sudah kita fasilitasi badan hukumnya dan sudah ada badan hukumnya. Namun sekarang perlu pembinaan, karena memang banyak yang mungkin belum tahu gitu ya, koperasi apa sih untungnya jadi anggota koperasi gitu, seperti itu masih dalam dalam proses untuk bisa merekrut para mereka untuk masuk jadi koperasi. Dan sosialisasinya selama ini tetap gencar ya Bu? Oh, tetap gencar. Kita bisa ada medsos, ada IG, ada Facebook, ada segala macam, ada website gitu ya, khusus untuk masalah Jakpreneur gitu. Nah, kemarin sendiri gimana Bu? Antusiasme sendiri dari milenial, kalau cukup bagus ya, karena dilihat dari tempat kumpul kreatif itu, ternyata sekarang tempat TKK itu hampir tiap hari kegiatannya penuh tuh. Jadi kalau misalnya kita buka IG, TKK Jakarta Timur, TKK Jakarta Selatan, TKK Jakarta Pusat, atau TKK Jakarta Utara, hanya Barat aja yang belum ada TKK-nya, itu aktif sekali tuh. Jadi itu kalau sekarang animasi terus yang dia programmer untuk games segala macam itu sudah ada gitu. Jadi mungkin dari kaum milenial yang memang senang ke area digital sudah ada wadahnya gitu. Cuma kalau untuk untuk koperasi, mungkin target kita Pak setelah ini untuk tadi saya sampaikan, mungkin Gebiar Koperasi 2021 yang nanti kita coba kolaborasi antara Jakpreneur dengan koperasi retail. Ya, mudah-mudahan nanti ada sedikit PKS-nya dan nanti akan disaksikan oleh Bapak Gubernur, karena ini kita melibatkan banyak koperasi dan juga banyak anggota Jakpreneur yang akan terfasilitasi pemasarannya melalui koperasi retail gitu. Dengan adanya koperasi retail itu Bu, ada nggak kira-kira semacam sinergitas dengan kementerian, terutama di Kemenkopnya gitu? Oh, kalau sinergitas ya nanti akan kita ini kan dengan Gebiar Koperasi nanti, karena kami sudah berkoordinasi dengan kementerian dan mereka akan mendukung penuh gitu ya, untuk supaya karena Jakarta ini barometer dari semua provinsi, ini harus Gebiar gitu ya, harus besar gitu. Jadi nanti kementerian sendiri juga akan hadir dalam acara itu. Ya, oke. Ya, sedikit Bu, pertanyaan pamungkasnya, harapan ke depan apa Bu? Dengan Harapan adanya kedepannya, maksudnya dengan agenda seperti ini untuk kaum milenial, dan juga nanti ada Gebiar Koperasi juga, terutama bagi kemaslahatan ekonomi kerakyatan. Iya. Kalau saya sih harapannya mudah-mudahan para kaum milenial ini mereka tergabung dengan wadahnya dengan koperasi, karena kami sebagai pembina koperasi, kami berharap gitu ya, koperasi-koperasi ini bukan dari
jenis kuantitas saja yang tinggi, tapi kualitasnya juga perlu dilihat. Karena kemarin yang telah disampaikan oleh Deputi Perkoperasian bahwa kita menginginkan tidak usah banyak koperasi jumlahnya, tapi kualitasnya. Mungkin nanti koperasi-koperasi yang ini akan kita akuisisi atau merger gitu ya, sehingga mendapat koperasi yang berkualitas. Dan mungkin untuk kaum milenial kami juga akan mencoba untuk menghidupkan kembali koperasi-koperasi mahasiswa gitu ya. Selama ini kan koperasi mahasiswa juga masih kita belum kelihatan gaungnya, gregetnya belum ini. Karena mungkin faktor dan lain sebagainya. Tadi mungkin kita akan kembali lagi ke mulai dengan koperasi mahasiswa dan koperasi pemuda lainnya. Karena banyak juga koperasi-koperasi pemuda yang sudah terbentuk selama ini gitu. Izin Bu, nama lengkap Bu siapa Bu? Nama lengkap. Tinda Damayanti Bu ya. Damayanti. Oke, kalau di staf dari Pak itu, Ya, Andri ya. ya. staf dari Pak Andri berarti Bu ya. Iya, Oke. sama Ibu Pak. sebagai apa, Bu? Saya kepala bidang koperasi. Kabit Kepala Koperasi. Bidang Koperasi. Oh, Kabit Koperasi. DKI Jakarta ya. DKI Jakarta ya.